insentifnya? Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan buat kami. Kalau IPSI tentu saja sama juga. Nasibnya IPSI ada beberapa anggaran yang insentif, termasuk janji kemarin itu yang sudah direkomendasikan berkaitan dengan Porkab kegiatan, tetapi kelihatannya pihak pengurus KONI banyak kesibukan, banyak kegiatan, dan tentu saja kita tidak bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Nah, kami merasa bahwa kalau ini tidak cair, karena tentu saja keuangan untuk KONI pada tahun 2020 terakhir bulan Desember ini tentu saja harus segera dicairkan. Kenapa harus segera dicairkan? Karena itu merupakan waktu yang memang sudah tidak bisa kita tolerir lagi untuk melakukan kegiatan. Ya, salah satunya di sini adalah uang insentif untuk atlet. Ya, kurang lebih kami setelah hitung-hitung, nanti mungkin bisa dikonfrontir dengan bendahara kami, itu kurang lebih 78 juta uang insentif. Dan uang kegiatan untuk kemarin acara Porkab atau pembinaan sebelum BK Porda itu kurang lebih hampir 60 juta. Ya, jadi kurang lebih kalau IPSI itu hampir 138 juta. Rekan-rekan semua, kami saat ini membuat satu surat untuk permohonan pencairan dana. Kalau dana tersebut pada kesempatan siang hari ini ataupun dalam jangka waktu setelah pasca tanggal 23-25 tidak dicairkan, maka kami berpendapat ya bahwa untuk dana anggaran KONI ini diduga, sekali lagi diduga, bahwa KONI, ada oknum KONI melakukan tindak pidana korupsi. Penyimpangan anggaran KONI dilakukan oleh oknum pengurus KONI. Terlepas siapapun oknumnya, pihak kepolisian yang seharusnya nanti akan membuktikan siapa sebenarnya yang betul-betul diduga melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, saya menghimbau, kalaupun memang ini pencairan dana tidak dilakukan oleh pihak KONI, saya menginginkan kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat harusnya lebih waspada mengawasi anggaran ini, karena mereka pun bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan anggaran KONI ini. Ya, selama periode 2020 ini kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak Dadang ya. 10 miliar itu cukup besar sekali. Ya. Dan kalau dibelikan bakso itu hampir semuanya cukup dosa Kota Baru. Ya, jadi tentu saja kami merasa bahwa anggaran IPSI yang saat ini belum dicairkan, tentu saja kami berharap sekali ini dicairkan. Ya, dan ini kewajiban. Kalau nanti ada rapat anggota tahunan untuk IPSI, untuk KONI, tentu saja yang lebih pokok dan lebih penting dan lebih wajib itu seharusnya insentif atlet dan pelatih dulu, bukan untuk melakukan rapat anggota tahunan. Karena itu hal yang memang menjadi normatif, yang itu jadi hak para atlet dan para pelatih untuk dicairkan, karena itu sudah given dan tidak boleh, artinya tidak dicairkan. Makanya kami menuntut dan ini membuat surat permohonan pencairan dana tersebut yang tadi saya sebutkan kepada KONI, dan di sini alhamdulillah ada sekretariat yang akan menerima surat tersebut. Itu mungkin dari saya, rekan-rekan semua. Prinsipnya saya menginginkan para pengurus KONI ini kooperatif, bisa menemui kami cabur-cabur untuk berdialog dan berdiskusi. Ada hal apa yang terjadi di KONI ini? Tentu saja KONI saat ini merupakan satu wadah ataupun rumah buat kami cabur-cabur untuk berprestasi. Kenapa? Karena yang dihadapi tahun 2021 adalah BK Porda. Ya. Artinya BK Porda ini merupakan satu momentum semua perguruan, kalau di IPSI, momentum semua cabur untuk menampilkan prestasinya di Porda tahun 2022. Kalaupun tidak ada uang pembinaan untuk melakukan seleksi, untuk melakukan pembinaan dan lain sebagainya, nol besar tentu saja. Hal yang tidak mungkin kalau kita bisa berprestasi. Apalagi kita ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Porda tersebut. Kalau tuan rumah situasi kondisinya seperti ini, tentu saja ini akan menjadikan bumerang bagi cabur-cabur yang ada dan tidak bisa berprestasi. Makanya kami berharap KONI Kabupaten Bandung Barat lebih aktif, lebih memberikan pembinaan kepada cabur-cabur yang ada. Itu saja mungkin dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, atau mau dilanjut dengan cabur-cabur yang lain. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya akan serahkan dulu surat dari IPSI kepada. Ini saya dilihatkan dulu.